Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali untuk membahas seri ke-7, pembahasan dan penggalian surat Kolose. Teks bacaan kita hari ini terdapat di dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, dan syukur bagi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Mu, karya-karya-Mu yang agung, yang Tuhan spesialkan bagi kami umat manusia, orang-orang yang berdosa. Segala puji dan syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berangkat dari surat Kolose 1 ayat 13 dan 14, mari kita merenungkan bersama di bawah tema keagungan karya Kristus bagi kita. Keagungan karya Kristus bagi kita. Betapa agungnya karya Kristus bagi kita umat manusia. Karya Kristus yang luas dan besar itu tercatat dalam Alkitab meliputi pertama, berbagai tipologi Kristus dalam perjanjian lama dan nubuatan-nubuatan para nabi. Kedua, melalui kelahiran, kehidupan dan pelayanan Kristus. Yang ketiga, melalui pengorbanannya di salib, kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Yang keempat adalah melalui kedatangannya kembali pada hari Maranatha untuk menjemput para saleh dan menghakimi dunia. Saudara terkasih, sedang dalam pembacaan firman Tuhan ini, secara spesifik Rasul Paulus menyinggung 4 karya Kristus. Pertama, Kristus melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Mengapa? Mengapa Yesus melepaskan kita? Saudara, karena kita sudah terikat oleh dosa dan kuasa dosa, entah terikat secara turun-temurun oleh tradisi dan praktek hidup leluhur kita, entah terikat karena kitanya sendiri yang berinisiatif untuk mengikat diri kita dengan berbagai kuasa dunia, baik itu okultisme, hobatan, suanggi-suanggi, doti-doti, dan seterusnya. Tuhan Yesus sudah datang untuk melepaskan Anda. Maukah Anda dilepaskan? Datanglah padanya, berserah dirilah kepada Dia, percaya dan menerima Dia, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kedua, Yesus memindahkan kita dari kerajaan neraka ke dalam kerajaannya. Kapan? Ketika kita percaya, beriman, meninggalkan segala dosa dan memohon kelepasan atas keterikatan kita. Maka, saudaraku, kita diberi pengharapan yang pasti untuk hidup dan berperintah bersama Yesus dari kekal hingga kekal. Yang ketiga, Yesus menebus kita, membayar lunas dosa dan pelanggaran kita, dosa dan pelanggaran seisi dunia melalui pengorbanannya yang ngeri di Bukit Kalvari. Pengorbanannya yang dahsyat itu, maka dosa kita dilunasi, kita dibebaskan. Mengapa? Karena ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan umat manusia kecuali melalui pengorbanan manusia Kristus, manusia yang sempurna. Hanya melalui pengorbanannya maka Kristus dapat memenuhi prasyarat kekudusan dan keadilan Bapa surgawi. Yang keempat, Yesus mengampuni dan memulihkan kita melalui pengampunan. Melalui pengampunan kita dipulihkan. Pengampunan Kristus membaharui kita. Hidup kita yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya hidup yang baru itu sudah datang. Dan hidup lama kita
diandaikan sebagai sampah. Jangan lagi mengorek sampah yang busuk. Biarlah keharuman Kristuslah yang merebak di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam jemaat kita, di dalam kota di mana kita berada. Dan di sana Tuhan Yesus dimuliakan. Adalah doa saya bagi Anda, saudaraku. Kiranya karya-karya agung Kristus ini jangan terlewatkan dari hidupmu. Biarlah lewat percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Anda menerima pengharapan yang pasti karena telah dipindahkan ke dalam kerajaan-Nya yang abadi. Dan ketika hidup kita ditebus, ketika kita dilepaskan, kita diampuni dan kita dipulihkan dari sehari ke sehari. Haleluya. Amin.